ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat, kasih dan sayangnya sehingga kita bisa kembali dalam kajian rutin biasa Majelis Fiqh Najwa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali telah berilmi dan mendekatkan sekaligus sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, sahabat-sahabat, guru kita, orang tua dan saudara kita, para pemimpin kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu hingga sekarang, hingga kita semua nanti insyaallah termasuk apa yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baik, topik kajian kali ini mengambil tema macam-macam kesyirikan ya Ustaz. Iya. Baik. Sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa, nanti kajian akan dibagi dua sesi, sesi pemaparan oleh Ustaz yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Baik Ustaz, sudah masuk, monggo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi ini berjumpa kembali secara online dari tempat kita masing-masing. Kita mengkaji kitab para ulama, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid sampai kepada bab penyimpangan-penyimpangan atau pasal penyimpangan di dalam kehidupan umat atau kehidupan umat manusia. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada definisi daripada syirik. Insya Allah nomor berapa kemarin Pak? Nomor 6 atau nomor 7? Sampai nomor 6 ya? Iya. Kita lanjutkan sekarang yakni pada nomor 7. Anna syirka tanqasu wa aibun nazzahur rabbah subhanahu nafsahu anhuma. Bahwasanya syirik itu dapat mengurangi yakni kesucian Allah. Maksudnya yakni keikhlasan seorang hamba itu kepada Allah di dalam mengabdi kepadanya. Dan itu termasuk aib di dalam kesucian Allah. Artinya orang yang berbuat syirik itu berarti mencoreng atau membuat aib kepada Allah Jalla wa'ala. Sekalipun Allah sendiri tetap tidak akan berubah, tetap akan kesucian dan kemurnian dan kesempurnaannya. Tapi bagi seorang hamba itu dapat mengurangi yakni keimanan mereka,
Faman asyraka billahi faqad athbata lillahi ma nazzahu nafsahu anhu. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah menetapkan bagi Allah, yakni apa yang mestinya harus dibersihkan atas dirinya. Berarti dia telah mengotori sesuatu yang suci dan bersih itu. Wa hadza ghayatul ma'adati lillahi ta'ala wa ghayatul mu'anadati wal masyaqqati lillah. Dan inilah merupakan puncak daripada penyimpangan dan puncak daripada yakni kesesatan dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya syirik itu disebut dengan yakni kesesatan yang jauh. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah An-Nisa surah keempat pada ayat 116, Allah Jalla wa Ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang ditindaknya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla, maka dia telah tersesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Baik. Kemudian selanjutnya yakni masuk kepada pembahasan anwa'us syirk, jenis-jenis syirik. Asyirku nau'ani, syirik itu terdiri dari dua, yaitu dua bagian besar. Nau'ul awal, jenis yang pertama, yaitu syirkun akbar, syirik besar. Wan nau'ul tsani, dan jenis yang kedua yakni syirkun asghar, syirik kecil. Kita mulai dari yang pertama, syirkun akbar, syirik besar. Yukhriju minal millati, maka pelakunya telah dianggap keluar dari agama Islam. Wa yukhalladu sahibu finnari, dan dia kekal berada di dalam neraka. Ini syirik besar. Idza mata wa lam yatub minhu, jika dia mati dan dia tidak sempat bertobat dari perbuatan syirik, maka dia berarti kekal di dalam neraka, keluar dari Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran, coba dibuka di surah Al-Maidah ayat 72. Allah Jalla wa Ala berfirman, Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Surah yang ke-5 dibuka, surah Al-Maidah, yaitu pada ayat yang ke-72. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Wa qala al-Masih ibnu Maryam, wa qala al-Masih ibnu
Maksudnya, dan berkatalah Isa ketika beliau menghadapi kaumnya, ya Bani Israila i'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah, maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidz zalimina min ansar, dan bagi orang tersebut tidak ada seorang penolong pun. Bagi orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan penolong sama sekali. Baik, ini termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa yukhalladu sahibuhu, dan pelaku-pelakunya dia kekal finnar, di dalam neraka. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, di mana mereka telah menjadikan sesuatu di antara jenis-jenis ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, yakni melakukan bentuk peribadatan kepada selain Allah jalla wa ala. Seperti apa? Kaddu'ai ghairillahi, seperti berdoa kepada selain Allah. Wa taqarrubi, dan mendekatkan diri. Bidzabaihi wan nudhuri li ghairillahi, yakni dengan cara berkurban dan bernazar kepada selain Allah, minal kuburi wal jinni wasyayatin, yaitu kepada kuburan-kuburan, jin, dan juga syaitan-syaitan. Jadi berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Demikian pula dia mendekatkan dirinya kepada selain Allah, mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat, jin, syaitan, dengan cara melakukan apa? Berkurban, menyembelih hewan, kemudian darah-darahnya dialirkan untuk, yaitu danyang, bau rekso, atau bahkan orang-orang yang dianggap keramat, yang mereka anggap sebagai wali dan sebagainya. Wal khawfu minal mauta awil jinni awil syayatini, atau dia takut kepada orang yang mati atau jin. Takut kepada orang yang mati, menunjukkan rasa takutnya kepada orang yang mati di sini, ya mungkin barangkali takut kepada hantu kali ya. Orang udah mati kok ditakuti. Tapi ada aja manusia orang-orang seperti ini. Atau takut kepada jin. Mungkin barangkali yang menghuni suatu tempat, dia tunjukkan rasa takutnya kepada jin. Au syayatin, atau kepada syaitan. Au yadurruhu, au yamriduhu, au yumarriduhu, bahwasanya mereka itu dapat memberikan madarat atau bahaya, atau mendatangkan penyakit misalnya, sehingga dia takut kepada syaitan atau kepada jin. Kemudian waraja'a ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahi min qada'il hajat, atau dia berharap kepada selain Allah dalam perkara yang tidak dapat dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Padahal makhluk tidak mampu melakukan itu, hanya Allah saja yang mampu melakukannya. Tetapi dia berharap kepada selain Allah itu. Untuk apa?
Dia berharap min qada'il hajat, yaitu terpenuhinya hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Dia berharap kepada makhluk zat yang tidak mampu melakukannya, dan hanya Allah saja yang mestinya dapat melakukannya. Wa tafrijul qurbat, atau dalam rangka untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Mimma yumarisul an, di mana pada saat ini sedang merajalela dilakukan haulal adrahati al-mabniyati ala kuburil awliya was salihin, yakni di sekitar tempat-tempat yang dikeramatkan, yaitu dibangun di atas kuburan-kuburan para wali dan orang-orang yang saleh. Sementara orang yang mati di situ atau orang-orang yang dikubur di situ tidak tahu apa-apa, karena memang dia sudah mati. Sekalipun kuburan itu adalah kuburan para wali, para nabi, dan juga orang-orang soleh, mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui ternyata kuburan-kuburan mereka itu dijadikan sebagai, yaitu tempat-tempat yang keramat dan dijadikan sebagai tempat ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Apa kata Allah? Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Iya, kata Allah dalam ayat ini, mereka wa ya'budunallaha wa ya'buduna min dunillahi, mereka mengabdi, menyembah kepada selain Allah, la yadurru ma la yadurruhum, yaitu kepada zat makhluk yang tidak dapat memberikan madarat kepada mereka, maksudnya memberikan bahaya kepada mereka, bahkan wala yanfa'uhum, tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Wa yaquluna, sementara mereka mengatakan haula'i syufa'auna, mereka itu adalah para penolong-penolong kami indallah, di sisi Allah. Jadi sebetulnya mereka itu kenal Allah juga. Makanya di ayat ini mengatakan mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Berarti mereka ini menyembah Allah. Cuman mereka hadirkan oknum-oknum selain Allah yang dianggap sebagai penolong, yang dapat memberikan apa? Syafaat. Makanya mereka disebut dengan syufa'auna, yang dapat memberikan syafaat kepada kami. Maka Allah katakan, kul, katakan kepada mereka Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi, apakah kau hendak mengabarkan kepada Allah tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui, yang kalian tidak mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang maha tinggi terhadap apa yang telah mereka persekutukan. Nah, nanti syirik besar ini ada beberapa jenis, ya. Insya Allah dalam kesempatan yang lain
kita akan bahas secara rinci. Adapun dalam kitab ini tidak disebutkan secara rinci. Rincian dari jenis syirik yang besar itu, pertama, syirik di dalam berdoa. Yang kedua, syirik di dalam niat. Yang ketiga, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat, syirik di dalam kecintaan. Ini jenis syirik-syirik besar. Insya Allah nanti yang akan datang kita akan bahas pada pertemuan yang lain. Karena kita mengejar target dari kitab ini agar cepat tuntas dan kita akan membahas kitab yang berikutnya. Wan naw'us tsani, jenis yang kedua, syirkun asghar, syirik kecil. La yakhruju minal millah, maka pelakunya tidak akan dianggap keluar dari agama Islam. Lakinnahu yanqisu tauhidah. Kesyirikan yang dilakukan itu dapat mengurangi tauhidnya. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan hal itu merupakan wasilah atau jalan menuju kepada kesyirikan besar. Makanya jangan anggap wah ini syirik kecil, gak masalah, gak keluar dari Islam. Tapi kalau dilakukan secara terus menerus, istimror, maka dapat menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Karena yang kecil itu bisa menjadi besar, yang sedikit bisa jadi banyak. Maka berhati-hati dengan syirik kecil yang menggiring manusia kelak menjadi syirik besar. Wa huwa qismah. Dan syirik kecil ini terdiri dari dua, yaitu dua bagian. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, syirkun dhahirun alal lisani wal jawarih, yaitu syirik yang berkaitan dengan apa yang tampak pada lisan dan anggota tubuh. Dengan lisan berarti dia berucap, dengan anggota tubuh berarti dia beraktivitas. Secara zahir tampak, lisannya berbicara, anggota tubuhnya bergerak. Ini syirik kecil yang sifatnya zahir. Zahir itu tampak. Kemudian wahuwa, di antaranya adalah alfazan wa af'alan, yakni lafaz-lafaz dan perbuatan-perbuatan. Ini ruang lingkup dari syirik kecil yang bersifat apa? Zahiran, zahir. Fal alfazu, adapun alfaz atau lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang diucapkan, yakni kal hilfi bi ghairillah, seperti bersumpah kepada selain Allah. Dia bersumpah kepada selain Allah atau bersumpah menyebut nama selain Allah. Demi moyang, demi bapak dan ibuku, demi langit dan bumi, demi gunung, demi laut. Mestinya dia tidak boleh bersumpah dengan menyebut kalimat seperti itu. Karena bersumpah itu diajarkan kita mengucapkan kalimat wallahi, demi Allah, tallahi, sama artinya demi Allah, billahi, demi Allah. Atau biasa Nabi mengucapkan walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Di tangan siapa? Jiwa-jiwa kita di tangan Allah. Nah, bersumpah dengan kiasan seperti itu. Baik. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi. Coba dibuka Tirmizi 1535. 1535.
Silakan. Bu Neneng. Utaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar menceritakan kepada kami dari Hasan bin Ubaidillah, dari Sa'ad bin Ubaidah. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata, tidak, demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar berkata, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, sebab sesungguhnya aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau telah melakukan perbuatan syirik. Nah, kufur di sini atau syirik di sini adalah kufur kecil atau syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena mungkin hanya lisan yang terucap, tapi hatinya tidak bermaksud seperti itu. Hatinya tidak bermaksud seperti itu, tapi lisannya mengucapkan sumpah dengan kalimat begitu. Makanya hati-hati, lisan ini kadang-kadang keperucut. Nek wis kadung dols ya. Nah itu sudah merucut tak karu-karuan. Sumpah itu kadang-kadang sumprit ya. Swear. Nah, itu tidak boleh. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang lain ya. Baik. Wa qauluhu, dan juga perkataan yang diucapkan masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendak engkau. Qala sallallahu alaihi wasallam lima qala lahu rajulin, Nabi kemudian berkata kepada orang yang mengatakan tersebut, masya Allahu wa syi'ta, sebagaimana seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi, masya Allahu wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, aj'altani lillahi niddan, apakah kau hendak menjadikan aku tandingan selain Allah? Makanya tidak boleh mengatakan masya Allahu wa syi'ta, kehendak engkau, kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Itu enggak boleh mengucapkan kalimat itu. Ya, jadi tidak boleh mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Maka Nabi mengatakan, apakah kau menjadikan aku tandingan selain Allah? Kul, katakan wahai laki-laki, masya Allahu wahda, kehendak Allah saja, kehendak Allah saja. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Cuman di sini tidak disebutkan nomornya. Ya, tolong dicari itu di An-Nasa'i. Tulis saja tentang kehendak Allah dan kehendakmu. Mungkin akan keluar nanti di situ. Baik. Wa qauluhu, dan perkataan laula Allah wa fulan, sekiranya bukan karena Allah dan bukan fulan. Seandainya dia mengucapkan kalimat itu dengan tidak disertai wawu, tapi disertai dengan kalimat summa, itu diperbolehkan. Summa ya. Was-shawabu, yang benar adalah ayyuqala, yaitu perkataan masya Allahu summa sya'a fulan, kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Jadi nggak boleh dengan wawu ataf di situ. Tetapi dengan apa? Summa. Summa artinya apa? Kemudian. Ya. Walaulallahu summa fulan, sekiranya dia ucapkan kalimat setelah Allah kemudian fulan, maka diperbolehkan. Li'anna summa tafidu tartibi ma'at tarahi, karena sesungguhnya kalimat summa, yaitu kemudian, menunjukkan yakni urutan yang terpisah. At-tartibu ma'at tarahi, yaitu urutan yang terpisah.
wa taj'alu masyiatal 'abdi tabi'atun li masyiatillahi. Karena sebetulnya Allah menjadikan kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Artinya manusia itu tidak memiliki kehendak. Kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah. Kita berkehendak pergi ke suatu tempat, pergi ke masjid. Itu bukan kehendak kita. Kita berkehendak dan kita melaksanakan kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Jadi kehendak kita ini tergantung dari kehendak Allah. Bukan berdiri sendiri. Makanya diperbolehkan dengan mengucapkan Masya Allah, kehendak Allah, thumma, yaitu kalimat kemudian. Sya'a fulan, kehendak fulan. Kenapa? Karena thumma itu menunjukkan tertib urut-urutan ma'at tarahi, yang terpisah. Tidak bersama-sama, atau maksudnya tidak berkumpul. Beda dengan kalimat wawu tadi. Nah, dalilnya diperbolehkan mengatakan thumma, yakni sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah At-Takwir, surah At-Takwir, yaitu surah 81 ayat 29, Allah Jalla wa Ala mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Silakan, apa kata Allah? Kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila diperintahkan Allah, Allah. Dan bahwa kalian tidak akan dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ya. Jadi kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka hal itu tidak terjadi. Wa ammal wawu, adapun kalimat wawu, huruf wawu yang berada pada kalimat Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat dan di situ fahiya lil mutlaqil jam'i wal ishtirak. Kalimat itu menunjukkan keumuman dari apa? Yaitu pengumpulan dan tidak terpisah. Kalimat wawu itu mengumpulkan dua perkara yang tidak ada pemisahan. La taqtadi tartiban wala taqiban, karena di dalamnya tidak ada urut-urutan, jadi langsung di situ, dan tidak ada pemisahan. Wa mithlahu qawlu, dan juga seperti perkataan mali illallah wa anta, aku berloyalitas kepada Allah dan juga kepada engkau. Nah, ini tidak termasuk juga yang tidak diperbolehkan. Termasuk juga kalimat hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini adalah berkat dari Allah dan berkatmu. Nggak boleh mengatakan berkat Allah dan berkatmu. Kenapa? Karena berkat itu hanya dari Allah saja. Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan ayo kita cari berkahnya fulan, berkahnya kiai ini, berkahnya kiai ini. Nggak boleh. Cari berkah dari Allah, karena Allah yang dapat memberikan berkah. Wa ammal af'al, adapun syirik yang kecil dari hal yang merupakan perbuatan, wa mithlahu, yakni lubsil halqata wal khayt li raf'il bala, yaitu memasang jimat. Atau di sini tamaim, di sini halqah, di sini apa? Lubsil halaqah, yaitu memasang kalung atau sesuatu yang dilingkarkan dalam rangka liraf'il bala, yakni dalam rangka untuk mengangkat berbagai macam bala.
atau daf'uhu atau mencegahnya. Wa mithlu ta'liqit tamaim, demikian pula yaitu memasang jimat khaufan dalam rangka takut minal ain wa ghairiha, minal ain wa ghairiha, yakni dari penyakit ain, pandangan mata dengki, pandangan mata jahat, dan juga yang lain-lainnya. Nah, takut karena kena penyakit ain, dia memasang jimat. Nah, itu tidak boleh. Biasanya anak-anak kecil yang suka sakit ya, sering loro, kemudian bawa ke dukun, nanti kasih kalung dari timah. Ini termasuk diantara syirik, tapi termasuk jenis syirik kecil, yaitu dalam aspek perbuatan. Idza i'taqada anna hadhi asbab li raf'il bala aw dafa'ahu fa hadza syirkun asghar. Jika dia beriktikad bahwasannya hal itu merupakan sebab terangkatnya bala atau mencegah melaluinya, maka hal itu termasuk di antara syirik kecil. Li'anna Allah lam yaj'al hadhihi asbaban, karena bahwasanya Allah tidak menjadikan bahwa hal itu merupakan sebab. Amma adapun in i'taqada annaha tadfa'u aw tarfa'ul bala bi nafsiha, tapi kalau ada orang yang meyakini bahwasannya benda itu sendiri yang dapat mengangkat bala dan juga menghindarkan berbagai macam yakni musibah, fahadza syirkun akbaru li'anna ta'allaqa bi ghairillah, maka hal itu merupakan syirik besar karena hal itu termasuk menggantungkan kepada selain Allah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau jimat itu dianggap sebagai perantara atau wasilah, tetapi yang menghindarkan madarat, bencana, bala itu adalah Allah melalui sebab benda-benda itu, maka itu syirik kecil. Tapi tetap aja itu dosa besar. Tapi kalau benda itu sendiri yang dianggap dapat menghindarkan, yang dapat mengangkat bala, bencana, musibah, dengan benda itu sendiri yang melakukan, maka itu termasuk syirik besar. Nah, dua-duanya tidak boleh. Seandainya dia tetap menganggap yang menghilangkan madarat itu Allah, tetap hukumnya syirik, dan itu syirik kecil, dan itu termasuk dosa besar. Nah, jadi ada syirik yang kecil. Yang pertama zahir, ada dua, yaitu lisan dan juga apa? Perbuatan. Nah, ada syirik kecil jenis yang kedua, yaitu apa? Al-qismus tsani, syirik yang kedua, minasyirkil asghar, yang termasuk syirik kecil, yakni syirkun khafiyun, syirik yang samar-samar, yang tersembunyi. Wa huwa syirku fil iradat wan niyat, yaitu syirik di dalam kehendak dan juga niat. Karriyai was sum'ah, seperti riya atau pamer, sum'ah pengen didengar, ka'ayya'mala amalan mimma yataqarrabu bihi ilallah, seperti orang yang mengerjakan suatu amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yakni dilandasi dengan riya dan juga dengan sum'ah. Yuridu bihi sana'an nasi alaih, dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ka'annahu yuhsinus salatahu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membagus-baguskan salatnya. Au yusaddiq, au yatasaddaqa, atau dia bersedekah, li ajli ayyumdaha wa yusna alaih, dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Au yaltafidu bi dzikri wa yuhsinu sautahu bitilawati li ajli ayyasma'uhun nas, atau dia melafalkan zikir atau membaguskan suara tilawahnya
membaca Qur'annya dengan tujuan untuk apa? Agar supaya manusia mendengarnya bahwa dia suaranya bagus dan mendapatkan pujian. Wa yathunnu alaihi wa yamdahuhu wa yuthnau alaihi wa yumdahu, dan juga agar dia mendapatkan pujian dan juga sanjungan. Warriya'u idza khalatal amala abtalah, maka bahwasanya riya itu jika ada pada suatu amal, maka amal tersebut akan hilang atau hangus pahalanya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 pada ayat yang ke-110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Apa kata Allah? Kata Allah, aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwajibkan kepadamu bahwa sesungguhnya Rabb kami itu adalah Rabb yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya tidaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb. Iya, barang siapa yang mengharap pertemuan denganku, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepadaku, menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain di dalam mengabdi kepadaku. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Musnad Imam Ahmad, At-Tabrani, Imam Al-Baghawi, di dalam kitabnya juga, yakni Imam Al-Baghawi Sarhus Sunnah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, perkara yang sangat aku takutkan di antara kalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa masyirkul asghar, apakah syirik kecil itu? Qal, Nabi bersabda, ar-riya, yaitu pamer. Wa minhu, di antaranya adalah al-amalu li ajli tam'i ad-dunyawiyah, yakni beramal dengan tujuan yakni rakus kepada urusan-urusan duniawiyah. Kaman yahujju ayyu adzana ayya umma an-nasa li ajli al-mala, seperti orang yang melakukan haji atau dia melakukan panggilan azan, atau dia ya umman nasa, mengimami manusia, li ajlil mala, dengan tujuan mendapatkan harta duniawiyah, au yata'allamal ilma asy-syar'iyyah, atau dia menuntut ilmu syar'i dalam rangka untuk mendapatkan apa? Mendapatkan tujuan duniawiyah, au yujahida li ajlil mal, atau dia berjihad dalam rangka untuk mendapatkan harta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba apa? Uang emas. Wa ta'isa abdud dirham, dan celakalah hamba-hamba dirham atau budak-budak dirham. Ta'isu abdal khamisah, demikian pula yakni celaka bagi mereka hamba-hamba, yakni kedudukan dan termasuk pangkat atau harta. In u'ti ridha, jika dia diberi dia senang, ridha. Wa illam yu'ta sakhita, maka jika dia tidak diberi dia membenci. Jadi ketika itu oleh beratu, wah ridho, dia senang. Kalau tidak dapat maka dia enggak senang. Ini peringatan bagi yakni kita semua tentunya, agar dalam kehidupan ini, dalam ibadah kepada Allah, janganlah berharap kehidupan dunia. Ikhwatal iman, a'izzakumullah.
Riwayat itu coba dibuka di dalam Sahih Bukhari. Yakni di dalam Sahih Bukhari di nomor 2673. Kelihatannya ini bukan KBC ya. Coba dibantu 2673. Iya, hamba dinar. Dengar. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? binasalah hamba dinar, dirham, kain tebal dan sutra. Jika diberi, maka ia ridho. Jika tidak diberi, maka ia tidak ridho. Iya. Ta'isa abdud dinar. Celaka hamba-hamba dinar. Wad dirham. Wal qatifah. Wal khamisah. Dan juga hamba-hamba apa? Kain sutra. Baik yang tebal ataupun yang tipis. In uqtiya ridha. Jika diberi dia ridha. Wa illam yuqta lam yarda. Apabila dia tidak diberi, mereka tidak ridha. Ikhwatal iman, aizakumullah. Ini lafaznya juga mirip ya dengan yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian saya lanjutkan, qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim ar-rahimahullahu taala. Adapun menurut Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahru alladhi la sahilul lahu. Maka syirik kecil dalam urusan iradat, kehendak dan niat, hal itu merupakan lautan yang tidak bertepi. Artinya sulit untuk mendeteksi. Wa qallaman yanju minhu wa qilla man yanju minhu. Maka sangat sedikit sekali orang yang selamat dari kesyirikan kecil itu. Faman arada bi amalihi ghaira wajhillah, maka barang siapa yang beramal saleh dalam rangka mendapatkan wajah selain Allah atau ridho selain Allah, wa nawa syai'an ghairi taqarrubi ilaihi, atau meniatkan dalam ibadahnya itu yakni mendekatkan diri kepada selain Allah, wa talabal jazaa'a minhu, dan mencari pahala dari selain Allah, faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi, maka dia telah melakukan kesyirikan di dalam niatnya dan juga kehendaknya. Wal ikhlasu, dan ikhlas itu adalah ayyukhlasa lillahi fi af'ali wa aqwali, yaitu memurnikan hanya untuk Allah di dalam perbuatan dan perkataannya. Wa iradatuhu wa niyyatuhu, dan juga memurnikan di dalam kehendak dan niatnya. Wa hadhihi hiya al-hanifiyati wa hadhihi hiya al-hanifiyatu millatu Ibrahim, dan inilah yang disebut dengan al-hanifiyah, yaitu agama Ibrahim, allati amarallahu biha ibadahu kulluhum, di mana Allah tabaraka wa taala memerintahkan seluruh hamba-hambanya untuk mengerjakannya, yaitu mengikuti millah Nabi Ibrahim. Wala yuqbalu min ahadin ghairiha, dan tidak akan diterima sedikit pun dari salah seorang di antara kalian selainnya. Wahiyya haqiqatul Islam, dan inilah hakikat daripada Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah yakni Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa kata Allah? Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima
Iya. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya agama itu, dan termasuk di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Wa hiya millatu Ibrahim. Islam itu adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, allati marraghiba anha. Barang siapa yang membenci atau memilih selain daripada agama Islam, fahuwa asfahis sufaha, maka sesungguhnya dia adalah termasuk di antara orang yang paling bodoh di antara orang yang bodoh. Yatakhallasu mimma mur'an hunaka furuqan baina syirki al-akbar wal asghar. Kesimpulan dari apa yang telah dipelajari, yakni antara perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ada 4 di sini kesimpulannya. Syirik besar yukhraju minal millah, keluar dari Islam. Wa syirkul asghar, syirik kecil tidak keluar dari Islam. Lakinnahu, akan tetapi, yang kisut tauhidah, yaitu mengurangi nilai kadar tauhid. Yang kedua, asyirkul akbar yukhalladu sahibuhu finnar, syirik besar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Wasyirkul asghar la yukhalladu sahibuhu fiha in dakhalaha, syirik kecil tidak akan menjadikan pelakunya kekal di dalamnya sekalipun dia memasuki neraka. Yang ketiga, asyirkul akbar yakhbitu jami'al a'mal, syirik besar menghapus seluruh pahala amal soleh. Wasyirkul asghar la yukhbitu jami'al a'mal, syirik kecil tidak menghapus yakni pahala seluruh amal. Wa innama yukhbitur riya'u wal amalu li ajli dunya al amalu alladhi khaliqahu faqat. Karena sesungguhnya syirik kecil hanya menghapus dosa amal perbuatan yang dilakukan karena riya. Tentu kan semua amal bisa jadi bukan karena riya, ada kalanya orang itu ikhlas ya. Atau li ajli dunya al amala, dengan tujuan dunia dari amalnya yang dilakukan untuk akhirat. Yang keempat, asyirkul akbar yabihud dami wal mal, syirik besar menghalalkan darah dan harta. Wasyirkul asghar la yabihuha, adapun syirik kecil tidak menghalalkan darah dan tidak menghalalkan harta. Ini kesimpulan dari yakni pembahasan pada pasal yang kedua, yaitu tentang syirik dan jenis-jenisnya. Insya Allah yang akan datang al-faslu tsalits, yaitu pasal ketiga, al-kufru, kekufuran, ta'rifuhu wa anwa'uhu, yaitu definisi dan jenis-jenisnya. Kufur, definisi dan jenis-jenisnya. Ya, insya Allah itu yang akan datang pada pertemuan Senin depan, insya Allah. Saya pikir cukup sampai di sini. Pak Ardian, mohon maaf untuk sementara tidak ada pertanyaan. Mohon maaf, okay? Karena waktunya mepet ini. Karena ini harus segera mengantar anak sekolah langsung ke Malang ya. Karena ada kajian di Malang. Jadi mohon maaf untuk pertanyaannya dikumpulkan untuk Senin yang akan datang. Okay? Afwan, ya. Soalnya ini juga nggak ada Pak siapa yang namanya? Pak Adi juga nggak ada. Kelihatannya kok nggak lengkap kalau nggak ada Pak Adi. Ya, oke. Saya pikir cukup. Mohon maaf hadirin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.